Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang kami hormati, kakak-kakak dan adik-adik serta anak-anak yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani Ramadan. Bulan yang sudah kita nantikan, kita doakan dari beberapa bulan sebelumnya. Dan alhamdulillah juga kita masih diberi waktu untuk selalu menambah kebaikan, menambah amal kebaikan, dan mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan. Salat dan salam marilah kita aturkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, sahabiah, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau hingga yaumil qiyamah. Allahumma amin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Apa yang sudah teman-teman lakukan selama beberapa hari di bulan Ramadan? Marilah kita sama-sama kembali meniatkan untuk meraih la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan khusus yang ada di bulan Ramadan adalah amalan tarawih. Dan ada satu kemuliaan yang Allah kirimkan pada bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Lail artinya malam, Qadar artinya kemuliaan. Berarti Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, yang artinya adalah akan diturunkan malam, satu malam yang dimuliakan, yaitu malam Lailatul Qadar, sekaligus malam turunnya Al-Quran. Sehingga beberapa kaum muslimin banyak yang mencoba berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar? Di beberapa hadis disebutkan Lailatul Qadar itu ada setelah tanggal 21 ke atas. Ada menyebutkan bulan hari-hari ganjil 21, 20, 23, 25, 29 dan sebagainya. Hanya permasalahannya ketika awal Ramadan berbeda, maka akan terjadi penilaian pada tanggal 21 yang berbeda pula. Ketika yang mulai Ramadannya hari Rabu, maka tanggal 21-nya menjadi berbeda dengan yang awal Ramadannya hari Kamis. Sehingga kita tidak usah mempertimbangkan kapan itu Lailatul Qadar. Yang penting adalah bagaimana kita mencoba mengisi hari-hari kita, malam-malam kita dengan amalan Lailatul Qadar. Apa saja yang bisa kita lakukan? Nomor 1, melaksanakan qiyam, melaksanakan sholat malam. Dalam satu hadis disebutkan man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Jadi lakukan sholat, baik itu sholat tarawih, sholat malam dan sebagainya, karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam-malam yang kita lakukan Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Bisa juga dilakukan dengan yang kedua, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir, dengan ingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dengan sedekah, dengan infak. Malam-malam itu kita isi dengan memperbanyak infak pada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sedekah tidak harus dengan harta. Termasuk senyum adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Teman-teman, Bapak Ibu dan hadirin, buktikan malam-malam Ramadan adalah malam-malam yang menggembirakan. Malam-malam yang dinantikan oleh kita semuanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena predikat kita sebagai seorang muslim, bukan karena rasa malu kita kepada teman, kepada saudara, kepada pimpinan dan sebagainya.
atau karena guru kita, tapi lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupkan malam-malam kita dengan amalan-amalan kebaikan. Ada menyebutkan Lailatul Qadar tadi 1000 bulan. Sehingga ketika satu malam saja dilakukan kebaikan tadi, Allah memberikan pahalanya diibaratkan seperti kurang lebih 83 tahun. 83 tahun. Subhanallah. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Umat terakhir yang meskipun umurnya, usianya tidak sepanjang umat-umat terdahulu, tapi Allah memberikan kelebihan pada amalan-amalan yang lain. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, istirahat harimu dengan kebaikan. Kebaikan dan kebaikan. Meskipun hanya sebesar biji zarah. Lakukan terus kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebisa mungkin bagi kita kaum muslimin untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran di hari-hari Ramadan. Terlebih-lebih ketika malam-malamnya. Sehingga malam-malam tadi bisa kita manfaatkan dengan tadarus Al-Quran. Bukan hanya menunggu tanggal 17 Ramadan saja, nuzulul Quran saja, tidak. Tapi setiap hari-harinya. Karena wallahu alam, hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala kepada kita semua, termasuk menurunkan Lailatul Qadar, hak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha, kita hanya mencoba memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Sekali lagi, kesempatan tidak ada duanya. Kita gunakan sebaik mungkin waktu yang Allah berikan. Mudah-mudahan Lailatul Qadar bisa kita dapatkan pada Ramadan kali ini. Karena kita juga tidak tahu apakah tahun depan masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan Ramadan. Termasuk Ramadan kali ini kita juga tidak tahu apakah bisa sampai di hari terakhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja dulu teman-teman, hadirin sekalian. Mudah-mudahan semakin menambah kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.